Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonita, mahasiswa PPG Dalbiak kategori 1, gelombang 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM PPG 231006600151. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks geografi kelas 10 semester 1 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk ngalancang kanan gerak. Gerak. Duk Brisa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa. Doa mulai. Siap semua untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan ngecek kerapian baju kalian. Apakah bajunya sudah dimasukkan semua? Coba dilihat kiri kanannya. Ya, sudah dimasukkan semua, sudah dirapikan semua. Baiklah, nanti kita akan segera mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek siapa teman-teman kalian yang tidak hadir. Anissa? Hadir, Pak. Dea Malina? Hadir, Pak. Indah Nada Savitri? Hadir, Pak. Juriati? Hadir, Pak. Nai Yusifa? Hadir, Pak. Julia? Hadir, Pak. Penda? Hadir. Pendi Irawan? Rina Arianti? Hadir, Pak. Ririn Ernita? Hadir, Pak. Seli Yosefa? Hadir, Pak. Siva? Hadir, Pak. Julika? Dewa. Tiara Cantika? Hadir, Pak. Aca? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah, sehat semua, bisa mengikuti pelajaran pagi hari ini semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pengenalan profil pelajar Pancasila yang akan dipandu oleh teman kalian Nail Yusifa. Silakan. Mari teman-teman semua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Nanti kalian silakan untuk melihatnya. Ini siapa anak-anak? Bapak Joko Widodo ini siapa? Presiden Indonesia. Betul. Yang ini nak siapa nak? Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim siapa nak? Menteri Pendidikan. Betul. Bapak Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia saat ini. Selanjutnya ini siapa nak? Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Sebutannya juga sebagai Bapak Pendidikan. Ya. Yang ini tidak asing lagi. Kalian pasti tahu ini siapa nak? Ya, atau Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang ini siapa nak? Kata siapa ini nak? Bapak B.J. Habibie. Ya, Bapak B.J. Habibie atau Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan foto ini siapa nak? Ibu Sri Mulyani. Siapakah Ibu Sri Mulyani? Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan saat ini juga masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Anak-anak, dari foto-foto yang Bapak tampilkan tadi, siapa tokoh idola kalian? Saya mengidolakan Bapak Joko Widodo karena beliau pintar dan bersahaja. Betul. Julika mengidolakan Bapak Joko Widodo karena kegigihannya dan kepintarannya dan bersahaja, walaupun dia sederhana, tetapi dia bisa mewujudkan cita-citanya. Tokoh selanjutnya, idolanya siapa? Saya mengidolakan Bapak B.J. Habibie karena beliau adalah orang jenius dan pernah bekerja di industri pesawat Jerman. Bagus, jawaban temanmu tadi. Kita kasih aplaus yang meriah. Dari tokoh-tokoh idola, tokoh-tokoh dunia tadi yang sudah Bapak tampilkan, bisa kalian ambil manfaatnya dan kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu kita harus gigih, bekerja keras, disiplin, dan kita harus semangat dan berpikiran positif. Anak-anak, sebentar lagi Bapak akan menampilkan video motivasi yang berjudul Semangkok Es Krim. Silakan kalian untuk menontonnya. Akan bercerita sebuah kisah inspiratif mengenai semangkok es krim. Ini dia ceritanya. Suatu siang ketika cuaca sedang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat-lihat es krim yang tersedia, lalu bertanya pada pramusaji toko es krim, berapa harga es krim sundae coklat spesial? Si penjaga toko menjawab, untuk semangkok es krim sundae coklat spesial, harganya Rp20.000. Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uang yang dimilikinya. Setelah tahu jumlah uang di sakunya, ia nampak berpikir. Si penjaga toko terlihat mulai tidak sabar. Jika harga semangkuk es krim sundae coklat biasa, harganya berapa? Tanya anak itu setelah beberapa saat. Dengan suara ketus agak meremehkan, si pramusaji menjawab, 15.000. Lagi-lagi, anak itu menghitung uang di sakunya. Jika demikian, saya mau es krim sundae coklat biasa saja, ucap anak itu. Anak itu lalu duduk di meja di pojok ruangan. Beberapa saat kemudian datanglah es krim coklat sundae biasa dengan tagihannya. Anak itu menghabiskan es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak kecil itu, si pramusaji menemukan uang sebesar Rp5.000 yang ditinggalkan si anak kecil sebagai tip. Rasa sesal muncul di hati pramusaji. Dia baru sadar sebenarnya anak kecil tadi mampu membeli es krim sundae coklat spesial. Namun anak itu mengorbankan keinginannya. Dia lebih memilih es krim yang harganya lebih murah agar bisa memberikan tip untuknya. Ia pun merasa bersalah telah bersikap kasar terhadap anak tersebut. Sahabat Bahagia Studio,
Ada sebuah peribahasa mengatakan, "Don't judge a book by its cover," atau jangan menilai seseorang dari penampilannya. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita anggap remeh, ternyata sangat bermanfaat bagi kita, membawa kesuksesan atau membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, selalu berpikir positif dan selalu berikan pelayanan terbaik bagi siapapun. Sampai jumpa. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, video motivasi tentang si mangkok es krim, bahwa bisa kita ambil kesimpulan untuk mencapai kesuksesan tersebut, kita harus berpikiran positif dan tidak boleh kita memandang seseorang itu dari penampilan saja. Karena belum tentu dari penampilan tersebut dia akan negatif, tetapi mungkin dari pemikirannya, di dalam hatinya dia ada pemikiran yang sangat positif untuk membangun kesuksesannya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas atau mempelajari materi tentang teks geografi. Dari teks geografi tersebut kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tujuan kognitif. Melalui model problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks geografi. Tujuan sikap, peserta didik dapat melakukan kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Sedangkan tujuan keterampilannya, peserta didik dapat menceritakan kembali teks geografi secara lisan dan tulisan dengan runtut dan akurat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks geografi. Oke anak-anak, jadi Bapak akan mengajukan pertanyaan. Siapakah tokoh idola kalian? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, saya sangat mengidolakan Bapak Joko Widodo karena beliau pintar dan juga beliau sangat bersahaja. Bagus, idola tadi Bapak Joko Widodo. Kita kasih aplaus yang meriah untuk dia. Saya Pak, saya sangat mengidolakan Bapak B.J. Habibie karena beliau sangat cerdas, pintar, dan bertanggung jawab. Oke, kita kasih aplaus yang meriah atas idola yang tadi Bapak. Anak-anak, Bapak akan menampilkan video singkat tentang biografi tokoh nasional, yaitu tokoh biografinya adalah Bapak Joko Widodo. Selamat menyaksikan. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Notomiharjo dan Sujatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Pada saat dia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan per kelompok. Tetapi sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, nanti Bapak akan menampilkan video materinya untuk menjawab LKPD tersebut. Berkali bahasa semua, semoga semangat dan gairah belajar selalu mewarnai hari-hari kita semua ya. Sahabat semua pasti tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Siapakah dia? Apa dengan wanita cantik satu ini? Video materi tadi yang Bapak tampilkan. Terus tadi Bapak juga sudah membagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan berbagi tugas untuk mengerjakan LKPD tersebut. Di mana LKPD tersebut tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis
struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi. Paham nggak ya? Kelompok kalian, soalnya kita akan presentasi per kelompok. Silakan dari kelompok 2. Saya Siva dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur orientasi peristiwa-peristiwa penting dan reorientasi. Teks. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di berbagai surat kabar. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Soewardi Songjaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan melihat presentasi kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penda dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mengenal jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan taman siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtikiria, Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri taman siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi semua 3 kelompok. Nah, siapa yang akan menanggapi dari presentasi masing-masing kelompok? Silakan mulai dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Sudah bagus dan sudah sesuai dengan kaidah kebahasannya tentang teks biografi. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mengomentari kelompok 3. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Penggunaan bahasa dalam penyusunan dan analisis struktur kebahasaan dalam teks biografi sudah tepat.
Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 terhadap presentasi kelompok 3. Selanjutnya kita ke kelompok yang ketiga untuk menanggapi dari presentasi dari kelompok 1. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut saya presentasinya sudah sesuai dengan struktur dari teks biografi. Terima kasih, masing-masing kelompok sudah menanggapi hasil presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah presentasi tadi. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran kita. Bahwa kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Setelah saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya mengetahui apa itu teks biografi dan juga saya mengetahui apa aja sih isi dari teks biografi tersebut tentang riwayat-riwayat hidup seseorang dan pengalaman-pengalamannya. Dan juga tadi saya melihat para tokoh supaya saya terinspirasi juga tentang kehidupan mereka dan saya akan melakukannya di kehidupan saya juga. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada teman kita Nelly Sipa sudah memberikan kesimpulan. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya mengetahui bahwa teks biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa-peristiwa penting, dan reorientasi, serta menggunakan kata ganti orang ketiga. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan lembar tes formatif yang akan Bapak bagikan bentar lagi dan dikerjakan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, tak terasa kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga apa yang kita laksanakan tadi dalam kegiatan pembelajaran ini bisa menjadikan inspirasi, bisa menjadikan modal kalian untuk menggapai masa depan dan bermanfaat di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai.